Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menjelang siang, Pak. Iya. Oke. Sahabat LD dimanapun kamu berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini jumpa lagi dengan tim ICT dalam program podcast. Hari ini kita memasuki program podcast yang keempat. Kebetulan kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Yunus Effendi MKOM. Siap. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Rio. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Salam corona, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Oke. Selalu segar, Pak. Ya, Pak. Meskipun cuaca sedikit mendung, kita tetap harus segar ya. Iya, harus semangat, tetap semangat. Hobi, Pak, masih yang lama, Pak? Untuk hobi masih tetap dengan MTB-nya Pak ya. Iya, nanti kita goes bareng lagi Pak. Oke, sama dengan itu dia. Kebetulan Bapak Yunus ini boleh terbilang unik hobinya, Pak. Jadi Bapak beliau untuk hobinya MTB, Pak ya. Iya. Tapi kalau bicara hobi ini, Pak, sudah kemana saja, Pak? Oke, kalau untuk bersepeda gunung kita udah sampai ya mungkin Pulau Seberang lah seperti itu ya, ada di Rejang ya. Ada kejuaraan lah ya seperti itu ya, kejuaraan ada di Bangka, ada di Bengkulu, semuanya sudah. Mayoritas masih di dalam Pulau Sumatera. Jadi sahabat lanjut juga. Jadi boleh ceritakan, Pak, masalah karir, Pak. Oke. Jadi awalnya saya di sini masuk di Lembah Dempo itu tahun 2011. Iya, 2011 bulan 9 ya, bulan 9 itu saya ngajar di Amik Lembah Dempo. Amik. Iya, dulu masih Amik ya, belum ada STIMS-nya ya. Tapi untuk prodinya masih tetap di prodi Manajemen Informatika. Ya. Untuk perjalanan studi, Pak, dulu, Pak. Oke, kalau untuk studi S1-nya saya dulu masih kuliah di Universitas Bina Dharma Palembang. Jurusan sistem. Setelah tamat kuliah bekerja di Lembah Dempo, kemudian pihak Lembah Dempo sendiri menawarkan untuk melanjutkan studi. Setelah itu saya melanjutkan studinya untuk S2-nya di UPI YPTK Padang. Iya, Sumatera Barat. Di kotanya. Itu kalau untuk studi S3-nya saya tetap di ITB Lembah Dempo. Iya. Dan sekarang masih menjabat di Kepala ICT, Pak ya? Iya, kalau untuk jabatan fungsional sendiri saya kalau untuk di Lembah Dempo sendiri saya menjabat udah sekitar 8 tahun atau 9 tahun baru lumayan iya hampir 10 tahun. Nah, boleh diceritakan, Pak, apa ICT itu apa sih, Pak? Isi dalamnya, kegiatan apa saja yang ada di dalam ICT? Oke, kalau untuk ICT sendiri kita menaungi beberapa aktivitas di dalam kampus ya, seperti informasi baik itu SIA, Sister, dan keseluruhan yang berkaitan dengan teknisnya informatika. Kemudian kalau untuk teknis yang lainnya ya mungkin berkaitan dengan hardware ya, hardware, perangkat keras, kebutuhan dari kampus yang berkaitan dengan teknologi informasi lah seperti itu. Jadi kalau untuk ketersediaan terutama di boleh diceritakan, Pak? Oh gitu. Jadi buat mahasiswa baru ya atau calon mahasiswa baru yang ingin kuliah di Lembah Dempo, alhamdulillah kita semuanya sudah menyediakan fasilitas yang bisa dibilang cukup bagus. Kalau untuk mahasiswa sendiri itu ada namanya sistem informasi akademik yang bisa diakses di luar ya. Kemudian untuk multimedianya mahasiswa bisa mengembangkan bakat di jurusan multimedia ya, itu sistem informasi. Kita sediakan juga untuk ruang green screen, siapa tahu mahasiswa pengen
mengembangkan mungkin jadi reporter dan lain sebagainya. Green screen itu apa, Pak? Oke, green screen itu gini Pak. Kayak unik, Pak. Iya, jadi ada studio yang memang dikhususkan untuk kita untuk buat berita. Jadi kita ada studio mini yang nantinya dipakai komunitas mahasiswa, baik itu karyawan untuk membuat konten-konten berita dan lain sebagainya. Jadi seperti yang itu ya. Iya. Jadi yang mungkin mahasiswa atau rekan-rekan di rumah yang lagi menyimak, kalau ingin melihat hasil green screen-nya atau editing di ruang green screen itu bisa dilihat di YouTube kita ya, yaitu LDTV Pagarala. Ya. Dilakukan situ. Iya, proses produksinya dilakukan di ruangan itu. Jadi tidak cukup mahasiswa karyawan atau Lembaga Tempo, mahasiswa pun bisa berkolaborasi di situ. Iya. Jadi kita guide mahasiswa untuk mengembangkan potensinya lah seperti itu ya. Mungkin di bidang editing, kameramen dan lain sebagainya. Jadi kita ada komunitas seperti itu. Collab lah, Pak ya. Iya, kolaborasinya dapat. Untuk mahasiswa untuk mengembangkan diri itu bisa contoh mungkin karya ilmiah, Pak, atau yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mengembangkan diri. Oke, selain dari multimedia, mahasiswa juga bisa mengembangkan potensi seperti halnya kalau di dalam Tridharma perguruan tinggi itu ada namanya karya ilmiah. Nah, itu bisa mahasiswa dan dosen kolaborasi untuk melakukan penelitian, baik itu berkaitan dengan manajemen, ekonomi ataupun sistem. Nah, semuanya bisa kolaborasi dengan perusahaan masing-masing. Ya, biasanya kalau yang berkaitan dengan mahasiswa yang ingin ikut penelitian itu mungkin nanti bisa langsung melakukan pengajuan ke bidang LPPM gitu ya. Kita ada LPPM, nanti mungkin ada waktunya ya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis penelitiannya, tapi secara garis besar nanti mahasiswa bisa langsung ke bidang LPPM, mungkin melengkapi berkasnya dan lain sebagainya, mengajukan dosen siapa saja yang nanti dipilih untuk melakukan penelitian seperti itu. Iya, seperti itu ya. Kita juga sering hasil dari kolaborasi tadi, penelitian tadi itu biasanya dituangkan ke jurnal gitu. Iya. Jadi ada nama mahasiswa dan ada nama dosennya. Ya, siap. Iya. Jadi kalau menurut pandangan Pak sendiri, ini kan masih pandemi. Iya, benar. Jadi apa sih Pak? Mungkin tantangan pandemi sebagai akademisi kan? Di sini menghadapi pandemi. Oke, berkaitan dengan pandemi ini memang situasinya ya seperti yang kita lihat selama ini Pak ya. Mahasiswa dirumahkan, kemudian untuk sistem pembelajaran pun itu jarak jauh ya. Jadi yang kita lakukan seperti ini Pak. Jadi seluruh dosen yang berkaitan dengan tugas mengajar itu dilakukan secara daring ya. Mayoritas dosen kita melakukan daring ini melalui aplikasi Google Classroom gitu ya. Jadi semuanya kita lakukan untuk proses belajar mengajarnya kita lakukan di situ secara online gitu, seperti itu ya. Ada kendala? Ya, untuk kendala sendiri sih pada dasarnya itu kembali lagi ke mahasiswanya sendiri Pak ya. Ya karena keterbatasan ya mungkin ekonomi dan lain sebagainya ya mungkin mahasiswanya sendiri yang susah untuk mengakses. Terkadang ada memang mahasiswa itu seperti halnya keterlambatan lah seperti itu ya. Karena memang paket data seperti itu ya. Karena memang ada beberapa mahasiswa yang dapat paket data gratis kan, ada pun yang tidak. Nah, yang tidak ini mungkin mengandalkan dari ekonomi orang tuanya sendiri. Jadi itu yang kita lihat. Mereka itu dipaksa juga Pak. Eh, Oleh
Iya, dalam artian seperti ini. Ada yang bukan dalam tanda kutip memaksa ya, tapi memang itu sudah tuntunan dari jadi mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa, siswa pun dari SD SMP pun itu sudah menerapkan daring ya. Tapi ya itu tadi kembali ke individu mahasiswa itu sendiri. Kalau memang dia cakap di bidang itu, insya Allah hal-hal yang seperti itu tidak akan mempersulit mereka gitu. Memang ICT-nya masih kurang ya. Iya, sangat. Jadi kembali lagi ke pembelajaran gitu Pak. Nah, pembelajaran saya lihat seperti sekarang guru atau dosen itu seperti terganti nggak? Menurut Bapak gimana sih? Bagaimana Pak? Guru? Ini kita sharing aja. Iya. Seperti apa? Guru sekarang kan. Jadi peran guru menurut pandangan guru itu bisa terganti nggak dengan teknologi sekarang? Peran guru itu sendiri Pak. Menurut saya. Ya, jadi seperti ini. Pada dasarnya kita menuntut ilmu itu wajib punya guru. Meskipun fasilitas semuanya ada, itu memang faktor utama itu adalah ada guru. Meskipun kita ada teknologi lengkap, internet lengkap di rumah, tapi kalau tidak ada guru mungkin untuk cara proses untuk istilahnya itu menerka atau menyerap pengetahuannya tadi mungkin tidak akan sedetail yang ada guru gitu. Iya, seperti itu. Jadi memang guru tergantikan itu tidak tepat lah Pak. Iya, seperti itu. Pasti setiap Untuk mendamping. iya, pasti harus ada pendamping. Seperti itu. Banyak pertanyaan Pak. Kita kembali lagi ke hobi Pak. Iya, boleh. Sebenarnya seru Pak. Jadi mungkin kembali ke komunitas Pak Juni sendiri untuk MTB Pak. Iya. Untuk MTB prospek ke depan gimana Pak? Oke, kalau untuk prospek, karena kita setiap organisasi itu dituntut untuk mempunyai tujuan ya, Pak, ya. Sama seperti halnya organisasi yang berkaitan dengan sepeda, ini di luar lingkup itu ya. Itu di luar ICT. Iya, di luar ICT lagi ya. Ini bisa dikombin Pak dengan Oke. banyak kan. Oke, kalau untuk target kita untuk tahun ini kita akan mengadakan lomba yang berskala nasional ya. Secara nasional Pak. Ya, skala nasional di Pagar Alam ya. Buat teman-teman yang sini hobi main sepeda gunung, nanti tinggal tunggu informasi dari kita. Kita ada beberapa kelas ya nanti yang akan kita tandingkan. Terutama di yang jadi prioritas itu adalah kelas enduro. Ya, enduro. Ya, mungkin di bulan 6 lah. Kalau hobi Pak, nah ini kalau hobi apa Pak? Mulai cinta lah sama. Kalau hobinya sih sudah lama, sudah mulai dari SD mulai sepedaan ya. SD SMP udah main Koleksi BMX. banyak kan? Kalau untuk apa? Koleksi banyak Pak. Koleksi lumayan lah, ada beberapa tapi memang udah banyak sold out gitu lah ya. Karena kebutuhan ya. Iya. Kalau untuk MTB sendiri itu di tahun 2012 lah ke atas. Iya, sampai sekarang. Mulai naik ke tempat profesional. Iya, seperti itu. Ini lagi ICT Pak. Oke, siap. ICT itu orang-orangnya saya fasilitasnya Jadi untuk ICT sendiri produksinya Oke. Jadi untuk ICT sendiri untuk perorangan atau karyawan yang bergerak di bidang ICT itu orangnya humble ya, dalam artian mudah akrab, kemudian enak untuk diajak kerjasama, cekatan, itu salah satu yang enak di ICT. Kemudian untuk fasilitas sendiri, untuk fasilitasnya sudah sangat memadai Pak, ya. Untuk
seperti halnya yang kita lakukan ini adalah peralatan dari ICT, ada peralatan podcast, kemudian ada green screen untuk ruang multimedia dan lain sebagainya, itu sudah sangat memadai. Oke. Kalau untuk software sendiri, kalau untuk gambar pengolahan gambar itu masih tetap yang sama dengan Photoshop. Kalau untuk yang lainnya seperti hanya menggambar dan lain sebagainya, kita pakai Corel. Kemudian ada untuk editing video sama seperti yang lain pakai Premiere Pro seperti itu ya. Ada Premiere Pro seperti itu. Ya. Ya. Tantangan jadi kepala ICT itu apa saja Pak? Untuk tantangannya ya mungkin pada dasarnya semuanya sama. Semuanya ada tantangan. Untuk tantangan tersendiri kalau untuk di bidang ICT ini ya mungkin yang berkaitan dengan perangkat keras ini Pak. Terkadang jaringannya tidak stabil gitu kan, terutama jaringan internet. Nah, yang itu kembali lagi ke karyawan atau bidang-bidang yang lain, itu larinya ke ICT. Sedangkan kita sudah menyediakan alat tapi memang untuk aksesnya lambat. Itu kembali lagi ke provider. Mungkin yang seperti itu ya. Ya. Tantangan di sana Pak. Tantangan sini berkaitan Pak ya dengan usia, apa itu Pak? Tantangan di sana. Benar. Kalau untuk tantangan sendiri untuk sekarang kan semuanya sudah berbasis IT. Jadi kalau mahasiswa itu kalau ingin cari prospek yang bagus ya itu tolong dipelajari tentang masalah IT sekarang. IT. Kami kita di daerah. Iya. Alternatif apa itu? Ya, pada dasarnya ICT ya. Oke, biasanya kalau di dalam sebuah daerah atau desa itu ada yang namanya seperti halnya dana desa. Nah, dana desa itu pada dasarnya itu bisa diperuntukkan untuk pengembangan dari TIK-nya sendiri. Ya, teknologi informasi ya. Itu bisa juga berkolaborasi dengan kita sebagai bidang akademis gitu ya. Iya, akademisi. Jadi untuk masalah seperti halnya daerah-daerah lain seperti halnya Palembang itu sudah menyediakan fasilitas seperti halnya website desa. Di situ iya untuk membangun desa itu sendiri. Jadi sepertinya di Pagar Alam ini ada sebuah desa yang bergerak di bidang kewirausahaan. Itu bisa dibuatkan sebuah website yang nantinya untuk sebagai sarana bagi masyarakat sekeliling untuk berjualan. Siap, kita kolaborasi saja. Mungkin penonton di sini ingin lebih lanjut berkaitan dengan kerjasama untuk pengembangan sistem informasi, nanti bisa hubungi kita di bidang ICT. Itu sebenarnya jadi kalau ada yang mungkin bisa bagus Pak ya. Iya benar sekali. Menarik. Saya kalau bicara ICT itu luas Pak ya. Sangat luas. Benar. Kalau bicara ICT 2 jam kurang. Ya satu hari mungkin kalau untuk berkaitan dengan teknologi informasi ya banyak seperti ya tiap bulan pun itu sudah banyak kemajuan teknologi, upgrade ini upgrade itu dan lain-lain. Jadi kalau bicara masalah teknologi Pak, mungkin Pak Yunus tertarik ke dunia teknologi, mungkin ada tokoh atau siapa sih yang memotivasi awal tertarik teknologi karena menjadi karir saya Pak.
toko ya, ada namanya Bory Hansen itu yang dia orang Indonesia yang bekerja di Google, itu orangnya expert di bidang pemrograman dan lain sebagainya. Bory Hasian bisa orang Indonesia, anak muda yang bergerak di bidang TIK juga, teknologi informasi, yang sekarang ini masih berkecimpung di Google. Pada saat SMA sudah kuliah. Sudah kuliah. Iya.